Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in min ahli syirki wal wafa. Amma ba'du, Bapak Ibu rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, serta bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu bapak rahimakumullah, dalam pertemuan kemarin kita jelaskan adab atau tata cara Rasulullah, akhlak Rasulullah saat makan dan minum. Oleh karena itu kita berharap di samping kita mencintai Rasulullah dalam bentuk berbanyak sholawat kepada Rasulullah, maka mari kita buktikan dengan meniru akhlak daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas karena Sallallahu Alaihi Wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Jadi Rasulullah itu sebaik-baiknya bentuk. Yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebaik-baiknya akhlak. Mencontoh akhlak Rasulullah satu merupakan bukti cinta kita kepada Rasulullah. Mencontoh kepada akhlak Rasulullah sebagai bukti pengawalan sunnah kita kepada Rasulullah, mengamalkan sunnahnya Rasul. Dan jelas ini adalah berpahala. Bapak Ibu rahimakumullah, di antara cara Rasulullah di dalam makan dan minum, yang pertama adalah Rasulullah selalu makan dengan makanan halalan thayyibah. Hal ini berdasarkan firman Allah, wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyibah wa taqullaha allati antum mu'minun. Dan ini kemarin sudah kita jelaskan apa itu halal, apa itu haram. Jadi Rasulullah selalu makan makanan yang halal, halal thayyibah. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika makan selalu menyebut nama Allah, selalu diawali dengan bacaan basmalah. Dan ini dalam hadis yang diceritakan dari Sayyidatina Aisyah. Aisyah adalah istri Rasulullah. Sudah barang tentu rumah tangga Rasulullah selalu banyak diketahui oleh Sayyidatina Aisyah. Hadis-hadis yang meriwayatkan tentang rumah tangga itu banyak diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah binti Abi Bakrin. Sayyidatina Aisyah meriwayatkan, menyampaikan hadis, menceritakan dari hadis, dan ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Idza kala ahadukum falyadhkur ismallah, fa inna siya ayadhkuru ismallah fi awwalihi falyakul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Kemarin sudah kita jelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika makan selalu diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Jika pada saat awal itu lupa karena makanannya bagus, terburu lapar dan lain sebagainya, sehingga terlupakan di awalnya, maka Rasulullah memerintahkan falyakul fi asna'i, di tengah-tengah kita makan, bismillahi awalahu wa akhirahu. Jika di awal kita itu lupa, maka di tengah-tengahnya ketika kita ingat, lalu kita langsung membaca bismillahi awalahu wa akhirahu. Kullu amrin tibalin la yatadahu bismillahirrahmanirrahim bahwa sesuatu yang baik yang tidak diawali dengan bacaan basmalah, maka tuzilul barokah, hilang barokahnya hilang. Nah, apalagi ini dalam hal makan, hal-hal yang baik yang tidak kita lakukan dengan bacaan basmalah di awalnya, maka barokahnya itu akan hilang. Apalagi ini dalam hal makan. Maka diantaranya juga ada saat makan kita awali dengan doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, dan panjang-panjang doa-doa itu. Apa? Dengan harapan segala sesuatu yang kita konsumsi, yang kita makan, ini menjadi berkah atau barokah masuk ke dalam tubuh kita konsumsi
sama, nggak ada barokahnya makan. Makanya kita juga perlu prihatin ketika orang itu kok diajak sholat berat, diajak ibadah berat, itu bisa jadi sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita kurang barokah. Itu yang kedua. Yang ketiga yang perlu kita perhatikan dan kita tiru dari akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berpesan yang diceritakan dari Ani bin Umar, dari Abdullah bin Umar, idza kala ahadukum falyakul biyamini wa idza syariba falyashrab biyamini fa inna syaitana yaqulu bisimali wa yashrabu bisimali. Ketahuilah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk makan dengan tangan kanan, dan makan serta minum juga dengan tangan kanan. Hal ini biar bisa membedakan antara kita dengan setan. Setan itu adu mubin, contoh yang nyata, musuh yang nyata bagi kita itu jelas-jelas menggunakan tangan kiri ketika makan, dan ketika minum setan itu menggunakan tangan kiri. Dan kita sebagai umat muslim ini aduun, musuhnya setan. Masa kita sama dengan musuh kita? Kemudian ketiga. Jadi perhatikan ketika kita makan, kita upayakan dengan tangan kanan. Mastato ketika kita mampu. Bahkan orang yang kidal sekalipun itu diusahakan makan dengan tangan kanan. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu duduk bersama orang salah satu orang, kemudian orang itu makan dengan tangan kiri. Rasulullah pun langsung memerintahkan sebaiknya kau makan dengan tangan kanan. Seseorang tersebut menjawab kepada Rasul, nggak mampu saya. Ya Rasul, saya nggak mampu untuk makan dengan tangan kanan. Maka seketika itu pula orang yang mengatakan saya tidak mampu makan dengan tangan kanan itu seketika tidak mampu. Artinya tangan kanannya lumpuh. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jika mampu kita menggunakan tangan kanan, maka makanlah dengan tangan kanan. Makan apapun, tidak harus makan nasi, makan sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita, minum segala apapun, kita usahakan makan dengan tangan kanan. Dikuatkan dari Sayyidatina Aisyah lagi, Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tayammuna mastata'a fi turihi wa tana'ulihi wa tarjulihi. Rasulullah itu suka melakukan apapun dilakukan dengan kanan, sebelah kanan. Makan dengan tangan kanan, pakai baju dimulai dengan tangan kanan, wa tarjulihi, dan ketika berjalan atau ketika memakai alas kaki, memakai sandal, Rasulullah pun juga selalu memakainya dengan tangan dengan arah kanan. Ini Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian sesuatu yang perlu kita perhatikan lagi, qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'a bisyurbi qa'iman. Rasulullah melarang kepada kita untuk makan dan minum sambil berdiri. Ini jelas tegas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kepada kita na'a bisyurbi qa'iman. Lalu mutabi'an, dan juga Rasulullah tidak pernah makan sambil bersandar. Jadi yang perlu kita perhatikan, jangan kita makan dan minum sambil berdiri, mutabi'an atau bersandar. Ini jelas apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu jelas ada bahayanya. Sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah itu jelas ada bahayanya. Dan nanti dalam kajian berikutnya akan kita kaji secara jelas kenapa Rasulullah itu melarang kepada kita makan sambil berdiri, minum sambil berdiri. Kemudian yang perlu kita perhatikan lagi adalah ketika kita makan atau minum, diceritakan dari Abu Qatadah, idza syariba ahadukum falyatanafas fil ina. Ketika kita makan, ketika kita minum atau makan, maka falyatanafas fil ina, maka janganlah kita meniup pada
atau makanan yang mau kita makan. Nah, ini jadi sesuatu yang kita makan bisa kadang-kadang panas, nah, kemudian kita nggak sabar untuk menunggunya, maka kita ketahuilah itu ada potensi penyakit yang masuk di sana, sehingga Rasulullah melarang. Dan sekali lagi itu di dalam kajian berikutnya nanti akan kita bahas. Bapak Ibu rahimakumullah, itu di antara hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika kita makan, ketika kita minum. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan dari sahabat Jabir bin Abdillah, "Faidah syaqat min ahadikumul luqma falyumit maka biha minal adab liyakulaha wa la yada'ha lisyaitan." Diceritakan dari sahabat Jabir bin Abdillah dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika sesuatu makanan itu jatuh, artinya ketika saat kita makan kemudian ada salah satu dari makanan kita yang terjatuh, maka ambillah, karena itu potensi setan untuk menikmatinya, Oleh karena itu jangan biarkan setan itu menikmati makanan kita. Jangan sampai setan itu ikut merasakan atau menikmati makanan yang kita punya. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian di antara lagi yang kita perhatikan adalah bersyukur setelah kita makan. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan, manakala ta'aman tsumma qala alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin wala quwwatin ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang makan kemudian setelah makan dia mau berucap alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin wala quwwatin ghufira lahu ma atau ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Seseorang yang makan, setelah makan kemudian dia berucap alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah yang telah memberikan makanan kepadaku, yang telah memberikan rezeki kepadaku, min ghairi haulin wala quwwah, tidak dengan sulit, tidak dengan cara yang berat, tiba-tiba saya bisa makan. Ini butuh syukur kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita. Itulah Bapak Ibu rahimakumullah, sekali lagi mari kita mencontoh akhlak daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita selalu mencontoh pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama itu merupakan bukti bahwa kita cinta kepada Rasul. Yang kedua itu merupakan satu kesunahan, di mana kalau kita melakukannya maka itu berpahala. Bapak Ibu rahimakumullah, demikian kajian pada sore hari ini, dan kita akan sambung pada kajian-kajian berikutnya tentang akhlak-akhlak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, jika ada pertanyaan yang perlu ditanyakan, silakan komentar, silakan ditanyakan di kolom komentar. Kemudian nanti insya Allah akan kita jawab. Kemudian segala sesuatu yang ada kaitannya dengan hal-hal hukum ini bisa juga ditanyakan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.